kali ini ya, ini ada gambar pin ya, gambar pin untuk kalau rekan-rekan yang di teknis ya tahu ya, ini pinnya ini enggak standar ya, tidak sesuai speknya, sehingga dia oblak tahu ya, longgar gitu ya, harusnya dia sesuai dan ini standarnya ada gitu, tapi tidak dilakukan karena apa? Kurangnya pengawasan dan tidak ada aturan terkait itu, tidak ada sanksi ya kan ya. Kemudian ini lihat nih alat berat ya, ada manusia di sini kelihatan ya, kecil ya. Nah, ada manusia juga nih. Ada interaksi antara orang dan manusia. Coba bayangkan, kita ketabrak mobil aja bisa mati, apalagi ketabrak alat berat segini besarnya gitu kan. Ya, ini fakta yang ada di lapangan. Kemudian housekeeping yang masih belum bagus ya kan, seperti ini ya, terbengkalai dan lain sebagainya. Ini adalah potret ya budaya kita ya. Kalau tadi ngomongin masa sih Pak dependent gitu ya. Nah, ini faktanya yang ada di lapangan gitu ya, dan khususnya ada di tambang gitu ya, yang bisa kita sharing gitu ya, bahwa ini fakta di lapangan. Tapi tentunya kita sebagai praktisi K3 ya, sobat bawah tanah nanti yang akan masuk, ya ini adalah tantangan yang harus kita terima ya, Justru inilah kita ada gitu ya, kita ada untuk ini gitu ya, supaya kita bisa membantu tidak terjadi di tempat. Challenge-nya harus kita terima. Nah, saya pikir kita semua bisa lah ya, dengan keikhlasan memang kita ingin membantu sesama kita ya, terlepas dari kerja. Tantangan ini harus clear dulu, all drawing. Nah, apa rahasianya? Ini yang ditunggu. Kalau kita sudah tahu bahwa kita itu di fase dependent, ya kan? Ini rumusnya ya, atau mungkin kalau kita masak itu kita punya resep ya. Resepnya adalah tidak lain tidak bukan kita harus pegang yang namanya komitmen dari manajemen. Banyak hal yang memang dilakukan, tetapi manajemen komitmen ini menjadi satu hal yang utama, yang pokok harus kita pegang sebagai praktisi K3 supaya implementasi K3 kita itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Atau istilahnya itu tadi, jualannya laku. Komitmen dari manajemen. Kita harus bisa mendorong, kita bisa approach ya, manajemen ini untuk bisa komitmen terhadap K3. Karena kembali lagi tadi, kalau kita belajar kurva Bradley tadi ya, bahwa di fase dependent itu masih butuh pengawasan. Namanya juga depend gitu ya, masih bergantung gitu ya. Ya, manajemen ini harus strong, harus kuat, harus mendukung. Kita lost di manajemen, tadi di sesi awal juga ada yang bertanya, siapa yang salah gitu ya. Nah, ini yang harus kita kuatkan dulu. Di teori domino dikatakan juga ini menjadi layer pertama gitu ya, di mana bisa mengakibatkan penyebab kecelakaan. Nah, terus bagaimana coach gitu, saya bisa mendorong manajemen, saya ini siapa gitu ya, saya cuma seorang K3, orang safety, atau mungkin saya juga bekerja di situ gitu, gimana saya bisa mendorong ini terjadi gitu ya, saya punya keterbatasan. Nah, itulah strategi yang nanti kita akan lakukan. Kita ke sana, kita akan coba belajar dulu ke negeri Paman Sam ya, negeri Paman Sam di Amerika. Baik, saya akan coba lebih padatkan ya. Di Amerika ya, itu ada divisi yang dia tugasnya untuk menangani dan pengawasan di bagian tambang ya, Kalau di Amerika sana di bawah Kementerian Tenaga Kerja ya, United States Department of Labor gitu ya. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan di PP 19 tahun 73 tadi kita belajar ya di depan ya, bahwa sepenuhnya diberikan kepada Kementerian SDM untuk kepengawasannya. Di sana enggak. Nah, di sana di Kementerian Tenaga Kerja itu ada divisi MSHA untuk kepengawasannya. Di situ dia menurut MSHA ini ya, untuk rahasia suksesnya itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek dari dukungan teknikal. Ya, dukungan teknikal itu isinya apa ya? Penyediaan alat pelindung diri, fasilitas ya, pembangunan workshop yang baik ya kan. Kalau tadi ngomongin tadi yang ada yang nanya tools gas detector ya kan, misalkan kayak begitu ya. Yaitu namanya technical support, harus disupport gitu. Nah, siapa yang bisa mengadakan ini? Orang safety tentu nggak bisa gitu ya. Orang safety juga nggak punya duitnya juga gitu ya. Nah, tidak lain tidak bukan adalah manajemen ya, gitu ya. Kemudian aspek yang berikutnya terkait kompetensi. Nah, bahwa implementasi SMK 3 ini atau apapun nama dan bentuknya itu butuh orang lain ya untuk mengimplementasikan. Nah, tentu
orang lainnya harus kita kasih edukasi dan training, ya kan? Nah, siapa yang bisa menyelenggarakan ini? Ya tentu kembali lagi bahwa butuh dukungan dari manajemen. Dan yang terakhir adalah enforcement. Kalau bahasa kita sehari-hari itu paksaan. Kalau dulu kita sering dengar istilah paksa rela, law enforcement, ya memang harus dipaksa supaya implementasi ini bisa berjalan. Ya, saya jadi mikir juga, wah berarti benar ini di negara sebelah aja juga ternyata budayanya juga belum sesuai yang diharapkan juga gitu ya. Kalau kita lihat 3 aspek ini kan masuknya ke apa tadi, dependent gitu ya, fase dependent gitu. Nah, makanya di MSHA ini dia teorinya bagaimana butuh dukungan dari manajemen terkait teknikal, butuh trainingnya, dan juga butuh enforcement. Kalau enforcement kan nggak bisa juga orang safety, orang K3 kan, ya pasti butuh ketok palu gitu ya, bahwa ini ada sanksi tegas kalau tidak menjalankan K3, tidak menjalankan safety. Ya seperti ini kita supaya ada gambaran umum aja ya terkait di negara lain gitu ya, MSH. Nah, saya agak cepat aja tadi karena sudah ini sama Coach Anggoro, saya browsing juga gitu ya. Karena praktisi K3, kalau teman-teman simpulkan dari apa yang sudah sampaikan, itu nggak ubahnya seorang marketing ya. Saya browsing di liputan6.com ini, sukses menjadi seorang marketing, ternyata kurang lebih poin-poinnya itu juga sama gitu ya. Bagaimana kita bisa menguasai produknya, kita tahu kesukaan customer seperti apa, promosi yang menarik tadi ya, promosi menarik bahkan tadi saya sampaikan bagaimana sekarang itu yang masa kini promosi K3-nya lewat TikTok gitu kan misalkan, atau mungkin podcast ya kan gitu ya. Kalau zaman dulu kan sepandu, aduh udah nggak menarik lagi gitu ya. Nah itulah kita harus bisa menjadi seorang marketing untuk menjual program-program K3 kita supaya diminati, ya menarik, ya orang mau melakukan tuh fun, happy gitu ya, nggak ada tekanan, nggak ada paksaan, ya. Baik, nah ini contoh-contoh aja yang dilakukan ya, dibuat kartun gitu ya, dibuat bahasa-bahasa yang merakyat gitu ya, supaya promosinya menarik. Ya ini silakan di teman-teman bawah tanah semua, ya sobat bawah tanah bisa berkreasi nanti. Nah, pada akhirnya ya bagaimana bisa sukses mendorong implementasi ini? Ya, yang pertama tadi kalau kuncinya dependent itu manajemen komitmen, berarti kita harus membangun dukungan manajemen. Ya, ingat bahwa dukungan manajemen ini tidak untuk ditunggu, ya sekali lagi tidak untuk ditunggu. Jadi kita ya harus proaktif, nggak bisa kita nunggu dipanggil ada masalah atau mungkin dipanggil ke ruangan top manajemen atau mungkin di atasan kita ngobrolin K3, nggak bisa. Kita harus menjadi orang yang supel, yang always happy, ya tidak mudah menyerah dan kaya akan informasi. Ya, kenapa kaya informasi ini penting? Kaya informasi ini, orang kaya informasi itu orang yang biasanya disukai banyak orang. Diajak ngobrol apapun nyambung. Diajak ngobrol ini ngerti, diajak ngobrol politik ngerti, diajak ngobrol 9 ya, mohon maaf, ngerti gitu kan. Ya, karena itu kita bisa masuk ke orang lain ya, kita bisa melakukan penerangan kepada orang ya, propaganda K3 lah ya kan gitu ya, supaya orang bisa tertarik gitu ya. Nah, tentu kita seperti marketing gitu ya untuk bisa menarik bahwa diri kita juga looks-nya good gitu ya. Kalau kita lihat orang jualan mobil itu pasti kalau yang jualan cantik kan menarik kan. Nah, kita nggak ubahnya seperti itu sebenarnya. Oke, ya kan, percaya diri ya kan. Ya kalau kita malu-malu ya. Saya seorang ekstrovert. Saya seorang introvert ya, sobat bawah tanah semua ya. Bagaimana nanti saya bisa keluar dari introvertnya saya. Jadi jangan sampai teman-teman sobat bawah tanah berpikir saya kan introvert, saya sukanya di dalam kamar ya, ketemu orang aja nggak berani. Ya nggak cocok untuk jadi orang K3, mohon maaf. Tetapi bukan berarti nggak bisa, karena ini bisa dipelajari, bisa dilatih gitu ya, bisa dilatih. Kemudian yang terakhir, mendorong implementasi K3 ini menjadi value, bernilai dan pride, kebanggaan. Ya beberapa kali saya lakukan gitu ya, misalkan kalau di masing-masing divisi, masing-masing section itu punya tingkat pencapaian K3, itu kita bisa lombakan mana yang
paling bagus ya, tentu dia akan bangga gitu. Atau mungkin kita dapat penghargaan dari pemerintah yang kita minta datang untuk mengambil apa ya, hadiah atau mengambil prestasi tersebut ya, penghargaan dari pemerintah, bisa jadi manajemen kita ajak. Begitu manajemen kita ajak ngambil penghargaan, woi bangga ya kan, pakai batik bernilai diunggah ke Instagramnya, wes bangga. Dan setelah itu pasti akan engage, akan terus mendukung K3. Sebenarnya masih banyak lagi gitu ya, karena ini PowerPoint juga nggak bisa dijabarkan satu persatu, tetapi poinnya adalah itu, kita harus membangun hubungan dengan manajemen, kita proaktif, tidak untuk ditunggu, menjadi pribadi yang oke, yang always happy, itu yang good looking itu bukan berarti harus tampan, harus cantik ya, tetapi memang kita menjadi pribadi yang menyenangkan gitu ya, sehingga orang mau bertanya ya, mau menjelaskan happy gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang untuk di tim campaign-nya itu sampai merekrut orang gitu ya, yang memang benar-benar marketing gitu ya, ya untuk melakukan itu oke aja, banyak strategi yang bisa dilakukan gitu ya. Ya mungkin itu sih Coach Anggoro. Sorry, satu lagi ya, tentunya berdoa itu menjadi kunci. Benar ya, saya mengalami ini gitu ya, sudah banyak hal yang saya lakukan, tetapi setiap bangun tidur memulai aktivitas beribadah, berdoa, mengakhiri aktivitas berdoa ya, supaya diberikan kelancaran, operasional lancar, itu benar. Dan ketika kita menghadapi orang yang susah ya, untuk didekati, untuk kita bisa dorong implementasi K3 ya, Tuhan itu maha bisa membolak-balikkan hati orang ya. Kita aja mencintai orang